sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Nah, episode kali ini saya ditemani salah satu host Disko juga yang programnya hadir di setiap hari Minggu, namanya Coach Indra. Halo Coach Indra, apa kabar? Halo Coach Lola, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mengundang ke Coach Lola and Friend ini. Ya, sama-sama Coach. Nah, sebelum menggali lebih dalam ke tema kita, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi Coach Indra silakan memperkenalkan diri dulu, meskipun mungkin nih beberapa sahabat Disko yang lagi dengerin sudah tahu nih siapa Coach Indra, tapi nggak apa-apa. Silakan Coach. Baik, terima kasih. Rekan dan sahabat Disko, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Indra Budiman. Saya juga adalah salah satu host di Disko Podcast. Saya sebelumnya adalah HR profesional di multinational company dan beberapa perusahaan. Jadi basisnya adalah HR, dan kemudian sebelumnya juga saya pernah sebagai consultant, baik itu culture, leadership, dan sebagainya. Sebelumnya juga saya pernah sebagai headhunter dan macam-macam. Yang menariknya adalah terkait dengan mungkin young generation atau generasi Z dan sebagainya. Saya banyak sekali berinteraksi di beberapa kegiatan training, kegiatan yang sifatnya informal maupun kegiatan-kegiatan yang supporting kampus misalnya atau alumni. Itu sekilasnya barangkali. Siap, wah luar biasa ya pengalamannya. Nah, pada episode kali ini sedikit relate dengan episode sebelumnya. Sebenarnya banyak sih relate-nya. Pada episode minggu lalu kita membicarakan mengenai kesehatan mental nih Coach, pada anak muda dengan seorang dosen psikologi. Nah, sekarang kita akan berbincang mengenai employee well-being atau kesejahteraan karyawan terutamanya tuh untuk generasi Z dengan Coach Indra nih sebagai praktisi HR ya, Human Resource. Nah, untuk memulai nih Coach, sebenarnya apa sih Coach employee well-being itu atau kesejahteraan karyawan itu Coach? Baik, terima kasih. Jadi memang menarik sih kalau menyimak dari Coach Lola dan diskusi dengan narasumber sebelumnya. Sebelum bicara mengenai employee well-being, saya mau menjembatani dulu bahwa untuk employee yang generasi saat ini didominasi oleh Gen Z maupun milenial, dan sebagian mungkin ada Gen X, bahkan ada generasi yang berikutnya. Jadi ini adalah zamannya teman-teman Gen Z. Nah, kita juga tahu bahwa Gen Z ini memiliki karakter yang unik, walaupun tidak bisa digeneralisir, tapi juga ketika nanti mereka akan masuk ke dunia kerja, mereka juga menghadapi zaman yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Sehingga pembahasan mengenai well-being itu jadi penting banget. Kenapa? Karena karakter dari generasi yang makin ke sini, itu mereka makin menyadari pentingnya well-being, atau istilah bahasa Indonesianya biasanya adalah kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pribadi. Jadi, apa itu well-being? Well-being adalah kesejahteraan seseorang atau kelompok tertentu, misalnya karyawan, lingkungan kantor, komunitas, negara bahkan. Jadi, well-being ini penting. Kenapa? Karena satu, itu adalah kebutuhan asasi manusia. Jadi kita tuh manusia, mau generasi apapun, mau muda, mau dia sudah senior, itu pasti perlu dijaga kemanusiaannya, kesejahteraannya, keafiatannya, kesehatannya, dan sebagainya. Jadi apa itu well-being? Well-being adalah kondisi di mana kondisi seseorang itu secara sempurna, secara paripurna, dia terpenuhi secara kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan emosional, intelektualitasnya, kesehatan sosial, kesejahteraan secara penghasilan, dan sebagainya. Jadi sederhananya, well-being adalah kesejahteraan, dan bagi generasi Z itu penting. Karena generasi Z sudah makin sadar bahwa itu top of priority dari generasi ini. Begitu barangkali. Oke, berarti ini memang kalau ditranslate kan itu kesejahteraan ya Coach ya, dan itu nggak hanya kesehatan mental ya berarti ya, semuanya gitu ya Coach. Semuanya.
Iya, Betul. oke. Nah, tadi juga Coach sempat ngobrolin karena ada perbedaan generasi Z nih dengan generasi sebelumnya. Nah, apa sih Coach sebenarnya perbedaan dalam pendekatan mereka tuh kesejahteraan karyawan bagi generasi Z dan generasi sebelumnya tuh gimana sih bedanya Coach? Baik, terima kasih. Sebelum menjawab itu, agar mudah, saya mungkin akan bilang ini pendapat saya dan setelah saya baca literatur, itu Hmm. sebenarnya well-being, baik itu kesejahteraan, kebutuhan kesehatan, wellness, atau pola hidup sehat, itu sama. Jadi dasar logikanya adalah karena kita sama-sama manusia, terlepas dari generasinya apa, kita itu punya kesamaan kebutuhan. Itu dulu. Jadi kita tuh sebenarnya sama. Nah, karena pertanyaannya adalah apa bedanya? Bedanya adalah dari karakter orang-orang di generasi itu dengan lingkungan yang konteks mereka berada atau dalam kondisi apa. Contoh misalnya, bedanya apa jadinya? Bedanya generasi Z ini adalah, atau generasi Z, milenial, dan yang nanti terbaru, itu berada dalam kondisi disupport teknologi, dimanjakan lah ibaratnya. Kita kalau mau beli sesuatu tinggal ke marketplace, Mm-mm. semuanya serba pasti, teknologinya memastikan itu. Benar. Jadi karena terbiasa dengan apa namanya teknologi yang sangat suportif, mereka jadi nyaman. Hidupnya rata-rata nyaman dan penuh kepastian. Mm. Sedangkan generasi sebelumnya nggak mendapatkan ini. Mereka harus struggle, mereka tahu nggak selalu kondisinya lancar, mereka harus berjuang, harus resilient, pantang menyerah dan sebagainya. Itu sedikit perbedaannya generasi saya misalnya baby boomers atau generasi yang sebelumnya. Nah, karena perbedaan ini, maka begitu terjadi sesuatu terkait dengan well-being, misalnya tiba-tiba generasi Z menghadapi ketidakpastian dalam karirnya, Hmm. itu langsung goyang. Itu bedanya. Sedangkan generasi sebelumnya, nggak apa-apa, saya sih udah terbiasa dengan ketidakpastian. Itu contohnya. Ada lagi misalnya, kalau sekarang kita sering dengar generasi milenial, Gen Z, dan lainnya itu selalu bilang, wah saya perlu healing. Hmm. Mungkin di generasi sebelumnya, healing adalah urusan pribadi kita yang urus, kita yang tanggung jawab bagi generasi baby boomers, generasi yang sebelumnya. Sedangkan kalau generasi sekarang, mereka sudah sadar bahwa well-being kami, tanggung jawabnya ada di perusahaan juga loh. Memang tanggung jawab kami, tapi perusahaan harus mensupport kami. Kalau enggak, gimana kami bisa dapatin well-being? Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Secara umum, Hmm. simpulkannya adalah well-being di zaman sekarang itu lebih delicate, lebih halus, lebih diurusin, lebih diperhatikan. Karena generasinya juga sangat apa ya, bukan ringkih ya, tapi sangat sensitif sekali. Gitu ya. Betul ya, terasa ya kalau sekarang ini kan sangat outspoken, mereka sangat apa namanya, sangat memperhatikan terhadap well-being-nya dia. Jadi tolong diperhatikan dong well-being saya, tolong perusahaan properly punya support, punya policy, punya fasilitas-fasilitas yang membuatkan kita jadi happy. Kalau nggak happy, gimana kita bisa kerja? Hmm. Itu Hmm. nggak Hmm. kejadian, atau itu luxurious sekali di zaman dulu, nggak pernah dibahas. Itu tanggung Hmm. jawab generasi baby boomers masing-masing. Itu bedanya barangkali secara mudah. Oh iya ya, berarti memang di zaman ini ya bedanya well-being atau misalnya healing lah gitu ya. Contohnya itu adalah tanggung jawab perusahaan menurut si generasi-generasi sekarang ya Coach gitu. Kalau misalnya yang Ya, sebelumnya ya udah itu urusan saya kayak gitu ya, perusahaan nggak usah ngebahas itu ya. juga nggak apa-apa gitu ya Coach ya. Menambahkan sedikit, sebenarnya masing-masing sadar, Gen Z pun sadar itu tanggung jawab pribadi, tapi Hmm. karena trending sekarang secara global, secara pemerintah, Ah. secara masyarakat, itu sudah mewajibkan tanda kutip atau mengharuskan perusahaan juga take care terhadap asetnya atau terhadap human resource-nya, maka itu adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan. Jadi tanggung jawabnya pribadi, tapi itu juga harus ada kontribusi. Jadi gitu dua kata itu. Tanggung jawab Hmm. karyawan bagi Gen Z, tapi juga adalah support dan dukungan dari perusahaan harus ada. Hmm, oke oke. Tapi kalau
Berarti ini udah ada, kalau sekarang tuh udah ada di rules perusahaan gitu ya, Coach? Atau emang ada aturan pemerintah tersendiri nggak, Coach? Ya, ini seiring sejalan. Oh. 5-10 tahun belakangan ini, itu kesadaran itu baik di bisnis, di pemerintahan, maupun di karyawan sendiri sudah makin besar. Hmm. Memang formalnya belum ada, Hmm. belum jadi ibaratnya undang-undang peraturan pemerintah, belum ada, tapi kita sudah melihat BUMN misalnya kemarin menerapkan ada surat edaran menteri terkait dengan well-being di kantor. Lalu Hmm. di Departemen Kesehatan juga mereka punya eselonnya khusus gitu kan, dan mereka membuat well-being at workplace. Itu semacam arahan saja. Karena nah ini memang menariknya, Coach Lola dan sahabat Disko, terutama generasi Z, uh, walaupun pemerintah atau idealismenya ingin menyentuh perusahaan agar ini jadi satu yang wajib karena ini kebutuhan dasar, tapi mereka juga tahu bahwa bisnis itu juga struggling. Maksudnya bisnis itu juga Hmm. beda-beda. Nah, beda-beda dalam artian ada yang care, ada yang nggak care, ada yang punya budget, ada yang nggak punya budget. Makanya sifatnya arahan. Bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah mature, sudah dewasa, mereka punya kepedulian itu, biasanya mereka pasti punya komitmen. Misalnya dari pledge atau punya plakat, kami perusahaan mendukung karyawan dalam well-being. Berikut ini adalah program-programnya. Lalu ada polisinya, ada budgetnya, ada regular event, dibahas oleh atasannya atau top management. Itu ada, tapi memang masih terbatas. Yang lainnya normatif. Ya, yang penting ada, kita fair dan sebagainya. Tapi mungkin sama dengan generasi sebelumnya, wellness kalian, Gen Z, Gen milenial dan lainnya, ikut sama generasi generasi baby boomers ya, diurus sendiri. Ini kita kasih gajinya udah all in ya. Hmm. Pendekatannya biasanya begitu. Hmm. Iya, iya. Ini mungkin juga dulu tuh pas awal-awal startup mulai berkembang, Coach. Ya perusahaan-perusahaan berbasis digital gitu ya, Coach. Itu kan juga lagi heboh-heboh dia kayak ya seperti Google lah. Kantornya tuh kayak mainan gitu, Coach. Memang saya sempat penasaran aja sih. Memang itu termasuk well-being juga nggak sih, Coach, untuk perusahaan, untuk karyawannya dia gitu. Dan itu memang meningkatkan produktivitas nggak sih, Coach, untuk generasi Z itu di situ kan kalau kita lihat kantor Google, kantor apalagi sih yang di di sana tuh didesain sedemikian rupa, ada Ya, tempat tidurnya, ada tempat mainnya bahkan kayak gitu. Itu memang menunjang well-being juga ya gitu ya, Coach ya. jawabannya iya, betul sekali. Hanya Ah, ah. jangan bergembira sepihak dulu ini, maksudnya satu sisi betul, pengaturan ruangan yang estetis, kemudian memperhatikan terkait dengan ergonomis, kemudian ada aspek-aspek kebutuhan misalnya bermain, kemudian beribadah, kemudian juga ada kebutuhan dasar misalnya mau ya ke toilet misalnya atau makan, tempat ngumpul, itu ada ilmunya tersendiri. Dan bagi perusahaan contohnya startup yang mereka punya punya support terhadap itu, mereka biasanya take seriously dan invest di sana. Hmm. Hanya saja yang menariknya adalah sesuatu yang menyenangkan itu atau yang menghadirkan happiness itu baru sebagian aspeknya saja. Ya senang, tempatnya bagus, tapi ada aspek yang lain yang kemudian kebetulan karena saya mendalami di International Employee Happiness dan Well-being Standard, jadi ini standar internasional untuk mengukur happiness dan well-being karyawan, kita juga memperhatikan bahwa nggak cuma dikasih tempat yang oke, ada tempat main, ada tempat fun dan luxurious things, tapi diperhatikan juga bagaimana compensation benefitnya mereka. Bagaimana kemudian ada program untuk monitoring, ada diskusi dengan atasannya, training-training dan sebagainya. Jadi betul sih, ini well-being karyawan itu multidimensi. Selain yang sifatnya fun, ada juga yang kebutuhan mendasar. Gajinya harus rutin dong, Mm-mm. gajinya harus kompetitif. Kesempatan untuk naik karir juga harusnya diperhatikan. Nah, dua ini yang biasanya perlu
jalankan bersama-sama. Jadi jawabannya iya, saya juga pengen tuh tempatnya kayaknya seru, tapi begitu lingkungannya toksik, maaf, misalnya Hmm. apa namanya nge-push untuk kerja lembur seperti di rekan-rekan kita di Jepang, Korea atau di negara-negara multinasional lainnya, biasanya mereka akan mundur atau biasanya akan burn out. Jadi Hmm. tempatnya fun, tapi orangnya nggak fun, orangnya burn out. Nah itu fenomenanya, Iya, menarik. iya, benar-benar benar. Ada juga yang saya dengar gitu ya, dengan mereka bikin konsep yang kayak di kantor Google itu kayak separuh hidup mereka dihabiskan di sana gitu. Jadi nggak ada lagi kayak main di luar gitu. Itu sih yang saya dengar. Jadi kayak ada minusnya juga nih. Jadi nih orang bakal di sini terus kerja gitu. Dia mengharapkan seperti itu. Ada rumor juga sih gitu, Coach. Betul. Soalnya saya tambahkan sedikit. Kebetulan saya pernah bergabung di startup, walaupun startup Asia ya. Hmm. Waktu itu di rekrutmen apa namanya sistem. Sama juga seperti itu, betul. Saya mau saya mau align, saya mau membenarkan bahwa memang didesain agar orang tuh nggak mikirin lain-lain, udah mikirin kerjaannya aja. Semua Luar kebutuhannya dipenuhi. biasa. Bahkan kalau perlu, betul. Nggak perlu pulang ke kos-kosan, tidur di situ. Karena jadi produktivitasnya naik. Hanya saja kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu biasanya ada dampak negatifnya, betul. Sehingga secanggih apapun mereka mengengage dan kemudian bahkan mengkonten lah ibaratnya ya, wow, Hmm. semuanya di-fulfill, ada sisi-sisi kemanusiaan lainnya yang dia harus relate dengan alam, dia harus ketemu dengan teman-teman di luar atau suasana yang berbeda, itu hilang. Jadi itulah yang kemudian paradoks saya bilang. Jadi Hmm. sahabat Disko, rekan-rekan Gen Z dan milenial serta generasi lainnya mulai sadari hal-hal yang tidak hanya terlihat di mata, tapi secara esensi, apakah saya terpenuhi atau tidak secara holistiknya. Nah itu pertanyaan Coach Lola betul sekali. Itu jadi fenomena sekali. Iya, Paradoks lah. benar. Karena kan Gen Z mungkin mulai dari milenial juga ya, itu kan lebih cepat burn out ya, Coach ya. Jadi kalau digituin terus kayak seharian lo sehari hidup lo hanya untuk ini, itu mungkin akan, karena saya juga ada pengalaman juga gitu, hidupnya full untuk kerjaan gitu, nggak bisa ngerjain yang lain, itu tuh kayak aduh, bener-bener ini banget lah, nggak bisa. Apalagi saya tipikal orang yang harus bertemu orang, maksudnya harus 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 Betul, ngopi-ngopi gitu loh, Coach. Jadi betul, eh, betul. iya, sangat sangat ini banget lah, sangat ngerusak saya waktu itu gitu. Iya, ini menarik menarik. Tapi ada juga orang yang senang begitu kali ya, Coach ya. Betul, betul. Yang kedua adalah secara individu kalau dia memang suka konsentrasi dalam pekerjaannya maka itu akan sangat diperlukan sekali. Ada Iya. juga yang namanya psychology of flowing, itu juga akan mendukung kebutuhan, oh saya justru malah bisa ngeflow, saya totalitas saja. Tapi Hmm. kan tidak semuanya seperti itu. Nah itu yang kemudian harus di-balance. Betul Hmm. sekali. Ya. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Coach. Tapi ini lebih ke perusahaan sih. Gimana sih perusahaan itu dapat menciptakan budaya yang tadi tuh mendukung kesejahteraan mental dan fisik bagi karyawannya yang generasi Z dan mengakomodir yang mungkin dia nggak mau, ya pengennya work life balance lah gitu, Coach. Itu gimana tuh, Coach? Ya, terima kasih. Jadi, sahabat Disko dan teman-teman Gen Z, milenial, dan young generations, kita perlu sadari bahwa kalau bicara mengenai organisasi dan bagaimana mereka mendukung dan bisa mewujudkan budaya well-being ini, nomor satu adalah memang dari leadership-nya. Karena Hmm. leadership is everything. Kalau leaders atau top management atau BOD-nya concern, peduli, have intention, maka pasti mereka akan do something. Mereka akan sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Oh, ada masalah nih. Oh, ini kayaknya nggak kondisi yang ideal. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Jadi, leadership nomor satu. Dari leadership yang bagus, biasanya mereka akan mewujudkan dalam bentuk komitmen tertulis yang bisa dimonitor bersama-sama. Pledge, atau ada plakat, ada itu dimonitor, bisa diaudit. Dari leadership itu kemudian mereka masuk ke sistemik. Sistemik itu artinya SOP-nya ada, komitmen budgetnya ada, dibikin program-programnya, ditaruh orang yang memang mengurus itu secara serius, nggak nyambi ke sana kemari. Dari situ kemudian baru
bagaimana pelibatan karyawan-karyawannya, bagaimana kemudian semua involve, ketika di-involve jadi engage, ketika engage usulan-usulannya bisa macam-macam, dan kalau orang terlibat, engage, dan kemudian involve, mereka diberi empowering, pasti apa yang diomongin, yang diminta, pasti sesuai dengan needs dan want-nya kan. Nah, itu yang jadi cocok. Mungkin kadang mulainya dari hal yang sederhana, misalnya, oh musolanya atau tempat ibadahnya diperbaiki, oh diberi ruangan menyusui, seperti undang-undang di ketenagaan kerja kita. Kadang ada yang nggak ngasih, diadain dulu misalnya. Perhatian-perhatian kecil itulah, oh setiap Jumat misalnya boleh work from home. Nah, hal-hal seperti itu indikasi bahwa this is a good place. Itu satu sisi kalau kita ingin melihat bagaimana perusahaan ini kira-kira suportif atau tidak. Di sisi yang lainnya, kalaupun rekan-rekan young generation, milenial, dan Gen Z ini nggak menemukan itu, kita yang harus speak out, kita harus diskusi baik-baik, dan kemudian kita harus mewujudkannya. Sehingga ketemu tuh antara apa yang sudah tersedia oleh perusahaan dan apa yang mungkin hal-hal yang kita inginkan secara perusahaan, secara karyawan, bisa ketemu. Itu barangkali. Berarti dari perusahaannya dulu ya Coach ya, leadership-nya gitu ya. Kalau leadership-nya dan Betul. para BOD-nya ada intensi ke situ, maka ya bisa aja terjadi kayak gitu. Emang kadang leadership itu yang agak susah kan. Betul, betul, Iya, iya, betul. iya. Ya, seru banget ini ngomongin tentang well-being ya. Dan ini adalah isu yang memang lagi hot-hot juga, naik naik daun ya beberapa tahun belakangan, diikuti dengan kesehatan mental juga nih yang lagi naik daun juga ke beberapa belakangan, dan mereka relate ya. Dan uh, Coach Indra ada yang mau disampaikan lagi tadi kayaknya? Iya, Ya, mungkin silakan. betul sekali. Saya align ya. Saya setuju dengan Coach Lola sampaikan bahwa sekarang makin trending. Kenapa? Karena generasinya makin sadar dan kemudian juga para leaders-nya juga mulai memikirkan itu. Dan ini tidak terlepas dari konteks situasi keseharian atau realita kehidupan yang kita alami. Satu, situasi makin berat. Misalnya bahwa kondisi ada krisis, baik peperangan, kemanusiaan, krisis iklim, dan sebagainya, itu bisnis jadi sangat-sangat berat. Karena berat, maka organisasinya harus disederhanakan, di lean atau dikurangi. Dan orang yang tersisa itu harus agile. Ini bahasa-bahasa ini yang sering kita ungkapkan. Harus bisa segala macamnya. Dan kalau harus bisa segala macam, kapasitas manusia itu terbatas. Secara mental, emosional, intelektualnya itu pasti akan kena. Dan kalau itu tidak dijagain dengan promosi atau support dari perusahaan tentang well-being, itu biasanya tinggal tunggu waktu. Entah orangnya keluar, ada turnover, atau organisasinya jadi tidak positif, tidak produktif. Organisasinya jadi mati suri gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sahabat Disko, betul. Ini jadi penting sekali. Dan rasanya sih, kenapa kita para coach berkumpul ini kan sebenarnya salah satunya adalah kita bisa menjadi teman untuk diskusi, bertukar pikiran. So, reach out ke kami, kita juga bisa ngobrol, kita bisa buat promosi atau kita bisa campaign gitu ya, kita adakan event-event, baik di kantor Anda, di komunitas-komunitas kecil, ketemu dengan para same-minded, orang-orang yang punya pikiran yang sama, kita lakukan sesuatu, dan saya pikir kita bisa mewujudkannya, dengan atau tanpa support dari kondisi yang ada, baik perusahaan maupun dari lingkungan. Kita pun bisa mewujudkannya. So, reach out, kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Gitu ya, Coach. Siap, siap. Nah, reach out ya sahabat Disko. Ini kita terbuka di sini dan bisa dari Spotify atau bisa juga ke Instagram kalau mau. Nanti kita nanti adminnya tinggal menghubungkan ke coach yang memang ingin di reach out gitu ya. Nah, Ya. sahabat Disko, seru banget nih, kita udah di penghujung episode tapi ya nanti kita akan bincang lagi lebih lanjut, atau kalau memang sahabat Disko tertarik lebih lanjut mengenai employee well-being, itu bisa langsung dengerin aja podcastnya Coach Indra itu di setiap hari Minggu.
jam 7 seperti biasa ya di Disco Podcast. Nah, itu berkutat seputar employee well-being dan juga ya tentang employee well-being ya kebanyakannya Coach ya. Nah, Betul. Juga eh, korporasi, juga hal-hal yang terkait dengan dunia kerja dan ya, fenomenanya. ya benar. Nah, terima kasih banyak Coach Indra udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan juga pandangannya yang tentunya akan bermanfaat nih bagi sahabat Disco semua. Nah, sahabat Disco, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast. Terima kasih Coach Indra, sampai jumpa lagi. Sama-sama, terima kasih.